Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ayu Sri Astuti dengan NPM 2320103124. Di sini saya akan memaparkan laporan valuasi PT Metro Healthcare Indonesia Tbk dengan kode saham CARE sebagai bagian dari Project Based Learning mata kuliah penilaian bisnis. Perusahaan ini bergerak di bidang layanan kesehatan dan telah tercatat di Bursa Efek Indonesia. Di sini mulai membahas dari profil singkat, analisis strategi bisnis menggunakan Porterfice Force, evaluasi kinerja keuangan historis, proyeksi keuangan hingga hasil valuasi serta rekomendasi. Secara singkat, PT Metro Healthcare adalah perusahaan rumah sakit yang terus berupaya memperluas jaringan layanan kesehatannya. Namun dari sisi strategis bisnis, Porterfice Force menunjukkan bahwa industri ini memiliki persaingan yang ketat, daya tawar masuk dan pasien yang cukup tinggi, serta ancaman pendatang baru dan substitusi yang signifikan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi PT Metro Healthcare untuk mempertahankan posisinya di pasar. Selanjutnya, analisis keuangan historis. Dari sisi profitabilitas, meskipun NPM, ROE, dan ROA masih negatif, terdapat perbaikan dibandingkan pada tahun 2023 yang mengindikasikan efisiensi mulai meningkat. Namun likuiditas justru mengalami pelemahan yang drastis. Current ratio turun dari 414% menjadi 62% dan cash ratio merosot ke 0,5%, sehingga kemampuan membayar utang jangka pendek sangat terbatas. Di sisi solvabilitas, DER naik perlahan ke 18,3%, sementara DAR stabil di 0,25, yang berarti pendanaan utang meningkat tetapi masih terkendali. Kemudian dari sisi aktivitas, total aset turnover relatif stabil, sedangkan working capital turnover membaik tajam. Ini mencerminkan efisiensi modal kerja yang baik. Selain itu, investasi jangka pendek turun 86,5%, menandakan pergeseran fokus ke aset tetap produktif. Untuk proyeksi keuangan disusun hingga tahun 2029, di mana total aset diperkirakan mencapai 7,7 triliun rupiah. Ini didorong ekspansi aset tetap. Namun modal kerja bersih diproyeksikan tetap negatif, sehingga tekanan likuiditasnya masih terus berlanjut. Struktur modal tetap terkendali dengan proporsi liabilitas terhadap aset sekitar 18%. Sementara pada proyeksi laba rugi, pendapatan tumbuh 12% per tahun hingga 2027 dan 8% hingga 2029. Tetapi beban operasional yang meningkat seiring ekspansi menyebabkan perusahaan masih mengalami rugi operasional hingga tahun 2029. Selanjutnya, untuk valuasi, di sini menggunakan metode discounted cash flow dengan pendekatan FCFF. Analisis resiko dan sensitivitas dilakukan terhadap perubahan WACC dan pertumbuhan jangka panjang. Pada skenario base case dengan WACC 4,7% dan pertumbuhan 5%, nilai intrinsik PT Metro Healthcare adalah minus Rp17 per saham. Ketika WACC naik 0,5%, nilai intrinsik turun drastis menjadi Rp33,16. Sedangkan jika WACC turun 0,5%, nilai intrinsiknya hanya naik tipis menjadi minus Rp16,79. Pada seluruh skenario, harga pasar saat ini berada di Rp189, masih jauh di atas nilai intrinsiknya. Ini mengindikasikan bahwa saham itu overvalue. Risiko utama yang perlu diwaspadai adalah persaingan industri yang ketat, ketergantungan pendapatan pada BPJS, beban keuangan yang tinggi, serta kepatuhan terhadap regulasi KRIS yang membutuhkan investasi tambahan. Meskipun profil risiko PT Metro Healthcare tergolong tinggi, risiko ini masih terkelola dengan baik melalui strategi manajemen yang selektif. Berdasarkan seluruh analisis, saya memberikan rekomendasi hold untuk saham PT Metro Healthcare karena harga pasar masih overvalue pada level Rp189. Saya juga menyarankan untuk menahan saham dengan pemantauan yang ketat sambil menunggu perbaikan kinerja operasional dan keuangan ke depannya. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.